Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Hari ini kita kembali lagi ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Oke, Mas Abid, kita hari ini ada siapa aja, Mas Abid? Oh ya, seperti biasa hari ini. Seperti biasa, seakan-akan rutin ya speakernya ya. Nggak ada yang seperti biasa hari ini. Oke, hari ini seperti biasa ada Hafiz ya, seperti biasa lagi. Ada Hafiz, ada gua Abid, lalu ada Mas Sofwan. Halo Mas Sofwan. Halo. Yang ada di Kelapa Dua, Mas ya? Iya, gue agak hati-hati mau naik pesawat soalnya. Nggak cuma takut pandemi, tapi juga takut ada yang diracun juga nanti. Waduh, ngeri banget. Dan juga kita sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Kremlin. Ada Givari Atala Ramadan. Wih, ini bintang tamu hari ini. Teman-teman. Halo. Halo ya. Givari ini kita undang hari ini karena Givari ini adalah teman baik saya kebetulan yang sangat memperhatikan politik Rusia, dan kita hari ini akan ngomongin tentang Rusia gitu karena ya belakangan ini jadi berita lagi ya Fis ya di media-media internasional gitu, dan bahkan hari ini kita waktu taping podcast ini suasananya sudah Rusia sekali Hafiz, karena nama-nama kita di sini sudah kita ubah menjadi Rusia semua. Ada Hafiz Khrushchev, Givari Yeltsin, dan Sofwan Nurmagomedov. Oh, iya. Kalau Givari nggak perlu diubah ya, Givari udah nggak perlu diubah, udah Kremlin. Oh, itu bukan Rusia itu. Itu bukan Rusia, Dagestan Merdeka. Yo. Waduh. Dagestan Merdeka. Bahaya. Bahkan dulu ada momen di mana banyak sekali follower Mas Sofwan itu mengganti DP-nya menjadi Habib Nurmagomedov ya Mas ya. Nah, tapi udah lama banget orang Indonesia nggak ngomongin tentang Rusia semenjak Habib Nurmagomedov itu sendiri, karena ya memang dia sebagai atlet UFC sangat terkenal ya waktu itu. Tapi belakangan ini diomongin lagi di berita Indonesia, ada di CNN Indonesia, ada .com dan lain sebagainya, yakni mengenai diracunnya Navalny, salah satu tokoh oposisi dari Rusia diduga oleh pemerintah Rusia. Tapi gimana ceritanya? Kalau menurut Trump tidak ada buktinya itu. Tidak ada buktinya. Oke, kita akan bahas di segmen 1, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk langsung ke segmen pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman buat subscribe YouTube kita di youtube.com/c/contextualcom. Jangan lupa juga baca artikel di contextual.com dan follow sosial media kita, Instagram dan Twitter @contextualcom. Nah, hari ini kita ngobrolin soal Alexei Navalny. Tadi di awal udah sempat disinggung-singgung, yaitu seorang politisi oposisi yang diduga diracuni. Di dalam tubuhnya udah ketemu racun, tapi belum ketahuan gitu. Apakah dia diracuni atau apakah itu karena siapa? Karena pemerintah Rusia atau karena siapa? Gak ada yang belum tahu. Itu belum tahu tuh. Nah, kondisinya saat ini Alexei Navalny itu dibawa ke Jerman. Dia itu dirawat di Jerman ya biar netral lah situasinya. Dan di Jerman juga banyak politisi-politisi Jerman yang udah mulai meminta ke Uni Eropa untuk ayolah beri tindakan tegas ke Rusia. Padahal belum ada tuh soal temuannya itu memang benar dari pemerintah Rusia atau enggak. Nah, jadi situasinya kayak gitu sekarang. Jadi Navalny masih terbaring di ICU dan kayaknya sih masih akan dirawat di Jerman dalam waktu yang cukup lama gitu. Karena kondisinya juga belum stabil meskipun udah melewati masa-masa kritis, kata dokter di Jerman. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, gue oper langsung ke Mas Abi.
Oke, jadi Alexei Navalny ini merupakan salah satu tokoh penting di politik Rusia ya, karena dia udah lama banget jadi tokoh oposisi yang menentang Vladimir Putin dan rezimnya sejak lama sekali. Bahkan dia itu bukan kali ini saja menjadi korban serangan secara politik dan ancaman nyawanya. Bahkan dia beberapa tahun yang lalu, tahun 2013 itu juga sempat dikriminalisasi waktu dia mencoba untuk nyalon jadi calon wali kota Moskow waktu itu, dan itu sempat jadi kasus rame. Dan kemudian kita belakangan mengetahui kalau dia diracun, dan yang menarik adalah, bukan yang menarik ya, yang tragis adalah bahwa ini bukan pertama kalinya oposisi di Rusia itu mendapatkan serangan-serangan racun-racun seperti ini. Tahun 2006 itu kan ada mantan agen Rusia namanya Alexander Litvinenko itu meninggal dunia di London juga karena teh yang diracun menggunakan radioaktif isotop polonium 210. Itu salah satu zat yang berbahaya sekali dan meninggal dunia waktu itu, menjadi berita yang cukup besar di Inggris. Dan juga untuk kasus Navalny ini sendiri ditemukan itu Novichok agent namanya. Novichok apa Novikov? Novichok ya. Nah, ini zat yang dibikin menurut catatannya dari Wikipedia itu yang dibikin di Soviet Union dari tahun 1971 dan udah digunakan kalau podcast gitu. Boleh ngutip Wikipedia ya? Boleh kalau podcast jangan, itu kata dosennya ya. Nah, dan ini dipakai juga untuk membunuh, waktu itu usaha pembunuhan terhadap Sergei dan Yulia Skripal. Ini mantan pegawai GRU itu adalah Foreign Military Intelligence-nya Rusia atau Soviet waktu itu di tahun 2018 gitu. Dan waktu itu bikin pemerintah Inggris benar-benar marah gitu, karena sebelumnya kan udah kecolongan sama Litvinenko itu. Terus kemudian dia mengetahui lagi ada kasusnya Skripal dan anaknya ini, si Yulia ini. Dan kemudian disebutkan sama Theresa May itu bahwa ini kejadian ini either kelakuan langsung dari pemerintah Rusia melawan Inggris atau pemerintah Rusia yang kehilangan kendali atas elemen berbahaya ini yang sehingga bisa digunakan oleh orang-orang yang kemudian nggak suka sama Skripal ini. Jadi ini lumayan berbahaya zat ini, dan kemudian itu ditemukan ada indikasi bahwa ini terkait dengan pemerintah Rusia, dan kemudian dipakai lagi di Alexei Navalny ini. Nah, menurut lu gimana Gif kasus ini, Gif? Ya, kita undang khusus loh ini si Givari. Konfirmasi dari siap. Langsung Kremlin, langsung klarifikasi. Klarifikasi ya. Klarifikasi. KGB. Baik. Silakan. Belajar. Baik, Mas. Salam kenal teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin nih ya tentang masalah Rusia sekarang, salah satu hal yang paling menarik adalah kita ngomongin seorang pemimpin, yaitu Pak Putin, yang sudah sangat diasosiasikan dengan negara Rusia. Karena selama hampir 20 tahun terakhir, kita pemimpin Rusia itu tidak jauh dari Putin. Bahkan ada seperti meme-meme di internet bilang bahwa Putin ini dipilih setiap 4 tahun, dan paus, pemimpin umat Katolik, dipilih setiap untuk seumur hidup. Tapi Putin sudah ketemu dengan 3 paus. Padahal yang dipilih untuk seumur hidup itu pausnya. Jadi itu memperlihatkan bagaimana si Putin ini ya benar-benar menjadi embodiment ya, menjadi perwujudan dari negara Rusia. Tapi masalah yang sering muncul nih ya, Bitfish, adalah kalau kita mengasosiasikan negara dengan seorang figur, maka yang akan jadi pertanyaan adalah setelah figurnya itu pergi, maka jadi apa negaranya? Itu kan pertanyaan yang sangat sulit ya. Bahkan kalau kita cari-cari di internet, banyak juga, gue juga nggak tahu kalau misalnya siapa yang pantas untuk menggantikan Putin kan di sini kan. Nah, bentar. Jadi memang itu Putin pantas di situ ya, dan selama itu gitu. Wah, saya nggak bilang gitu, Mas. Saya cuma bilang dia udah selama itu di situ kan, sehingga orang jadi mengasosiasikan Rusia dengan Putin kan. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah setelah itu bakal jadi seperti apa Rusianya kan? Apakah akan jatuh ke orang-orang pilihan Putin misalnya, atau justru jatuh ke tangan oposisi? Nah, kasus Navalny ini menarik ya, karena seperti katanya Abid, dia sudah gagal di
pemilu wali kota Moskow sebelumnya. Tapi yang cukup alarming buat Putin itu sebenarnya adalah dia mulai menantang pemilu-pemilu di distrik timur jauh ya, di distrik Far East. Ini ini sangat-sangat serem ya, karena mungkin bagi Putin dia akan melihat bahwa sangat serem kalau misalnya kehilangan negara-negara bagian kecil di timur ini, negara-negara besar maksudnya, populasinya yang kecil. Itu yang akan sangat seram bagi Putin, dan dia akan sangat... Kenapa? Provinsi wilayah-wilayah itu penting? Oke, karena menurut saya karena itu akan memperlihatkan encroachment gitu, Mas. Jadi pelan-pelan gitu kan digerus kekuatannya dari jauh. Terus tiba-tiba sadar-sadar udah di dekat pintu Moskow misalnya begitu kan. Itu kan merupakan ketakutan secara politik. Ketika dia udah tidak bisa mengontrol lagi gubernur-gubernur di daerah-daerah negara bagian itu, ya lama-lama akan jadi masalah juga buat Putin ya kan. Itu sih bisa mengepung kota ini. Bisa mengepung kota, Mas. Jadi bukan kota ke desa tapi desa ke kota, Mas, di sini. Iya. Makanya Rusia masih ada cerita takutnya zaman perang dingin nih berarti sama Cina juga ini. Iya benar, Mas. Bisa mengepung kota nih. Ya, jadi nanti lama-kelamaan dia sadar kalau kota sekitar Moskow-nya udah jadi milik oposisi semua, terus tinggal Moskow. Mungkin menurut saya itu yang Putin ini takuti sih, Mas. Terutama mengingat kita tahu 2020 ini tahun revolusi ya sebenarnya ya. Kita tahu misalnya di Mali ada penurunan presiden dan wakil presiden. Lalu di Belarus paling terkenal mungkin kan, salah satu aliansi terdekatnya dari Rusia. Itu ada revolusi yang memperlihatkan bahwa nothing lasts forever ya. Tidak ada yang terus-menerus stay. Itu yang membuat, menurut saya juga salah satu faktor yang membuat Putin sadar bahwa betapa bahayanya dari gerakan-gerakan oposisi ini. Begitu sih, mungkin pembuka dari saya ya. Nah, tadi mungkin nambahin dikit dari Givari, kenapa daerah-daerah Far East itu menjadi penting bagi Putin, karena itu memang daerah-daerah loyalisnya dia gitu. Kalau salah satu yang paling terkenal, mungkin loyalis yang paling terkenal ada Roman Abramovich misalkan. Beliau kan dulu merupakan gubernur Chukotka tuh, salah satu daerah di paling timur itu, yang kemudian juga dia punya relasi yang sangat dekat dengan Vladimir Putin, dan Putin sudah dikenal menempatkan orang-orangnya atau menciptakan koneksi yang sangat baik dengan para pemimpin di Far East. Karena Far East ya apa ya, kalau di Indonesia misalkan kandang banteng untuk PDIP. Gue nggak bilang PDIP itu kayak Putin ya, tapi ini analogi cultural politik ya, kayaknya nggak ada yang biasanya kayaknya nggak ada yang menuduh Abid mengatakan kandang Putin seperti PDIP ya. Oke ya, gue paranoid sendiri ya sekarang. Itu implikasi yang diambil siapa itu? Coba kita pikirkan ya. Coba kita pikirkan bersama-sama. Nggak, tapi aduh, gue selalu ngomong gitu barusan. Nah, tapi wilayah-wilayah timur memang terkenal daerahnya Putin, dan kemudian di wilayah-wilayah yang ada yang mendekati Asia Tengah itu juga dikenal sebagai daerah yang sangat terkait dengan Putin. Bahkan daerah-daerah seperti Chechnya, lalu kemudian Dagestan yang disebutkan di awal tadi itu juga selalu punya koneksi yang sangat baik dengan Putin maupun partainya. Jadi dan kemudian Pak Navalny ini kemudian berupaya melakukan offensive charm ke daerah-daerah yang menjadi kandangnya Vladimir Putin gitu. Jadi itu yang membuat dia semakin dianggap sebagai ancaman. Tetapi ada analisis yang menarik dari majalah Foreign Policy yang mengatakan bahwa agak susah untuk mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Alexei Navalny ini dikarenakan Putin. Lebih mungkin adalah dilakukan oleh lokal culprit gitu, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang mungkin menjadi ancaman langsung yang karena adanya si Alexei Navalny ini gitu, karena dia maju di daerah-daerah Far East mungkin adalah orang-orang lokal situ. Nah, tapi kata majalah Foreign Policy dikatakan bahwa tapi kejadian ini itu juga didukung oleh apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin sebelumnya, bahwa beliau menurut Foreign Policy selalu membiarkan kejadian-kejadian seperti itu terjadi di sebelumnya dan nggak ada presiden untuk menghentikan pembunuhan atau kriminalisasi atau persekusi gitu. Mungkin lebih ke tahu ya, Bit ya. Yoi, ya nggak tahu ya gue ya. Oh iya. Gue bilang gitu ya, gitu ya. Tadi gimana ya? Mohon maaf, bukan saya. Ini menarik nih, ini poin menarik. Kita kadang-kadang mengasumsikan Rusia itu tadi dimanifestasikan oleh seorang
penguasa kuat yang namanya Vladimir Putin gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin sudah jadi namanya VDP gitu ya. Sudah disingkat namanya gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya lebih kompleks gitu ya. Ada kontestasi yang tidak santai juga di antara orang-orang yang sekarang berada di kubunya Putin dan memegang kepemimpinan daerah-daerah gitu ya, dengan oposisi yang juga ternyata juga masih ada nafasnya gitu ya. Dan walaupun mereka nggak bisa ngalahin Putin secara total sekarang, ada kekhawatiran bahwa dominasi Putin ini juga nggak akan bisa bertahan selamanya. Sehingga kalau gue yang nangkep tadi, ada kontestasi justru di level pasca Putin gitu ya, atau malah di level bukan pemerintahan pusat, tetapi di level daerah-daerah ini karena akan menentukan trajektori pasca Putin, persaingan politik di Rusia pasca Putin itu semakin banyak pegang daerah, semakin mungkin dia kemudian menentukan trajektori masa depannya Rusia gitu ya. Tapi yang menarik buat gue adalah kenapa sih cara yang dipilih adalah diracun? Kenapa diracun? Kalau diracun, kenapa kayak terkesan dibiarkan ketahuan gitu? Dan kalau ketahuan, maksudnya apa ya? Kalau dia diracun, ya agak rahasia sedikit gitu. Kalau mau terbuka sekalian, kenapa nggak ditembak di tengah jalan gitu sekalian untuk memberikan teror? Kalau mau rahasia, kenapa diracun tapi tetap ketahuan itu? Apakah ada maksud tertentu gitu ya? Metode yang dipakai untuk misalnya menekan banyak tokoh oposisi di Rusia itu menggunakan racun-racun ini gitu ya. Kalau tadi kan mulai dari kasus Skripal, kasus Navalny gitu ya. Kenapa menggunakan racun? Kalau menurut gue ya, ini hipotesis gue adalah karena racun itu punya dampak psikologisnya yang lebih besar daripada dampak fisiologisnya. Kalau mungkin buat yang kena itu langsung ada kemungkinan besar meninggal atau kemudian tersiksa dulu dalam waktu yang lama gitu, semua akhirnya meninggal gitu ya. Tetapi ini memberikan dampak psikologis buat para orang-orang lain yang mungkin terasosiasikan dengan dia bahwa lo kalau macem-macem, lo mati lo itu kesiksa banget kayak gini gitu. Yang itu dan itu lebih sedikit implikasinya untuk dianggap sebagai martir. Itu ya menurut gue ya. Kalau misalkan ditembak gitu tuh orang langsung ini martir kita, ini yang harus kita jadikan sebagai orang yang kita bisa kita ikuti setelah ini perjuangannya gitu. Tapi kalau racun itu membuat orang itu jadi takut, mau makan takut, mau minum takut gitu. Tapi itu menurut gua gimana Gif? Ya, menarik ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi saya sempat baca berita bahwa sebenarnya Navalny ini seharusnya nggak selamat dari penerbangan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu Navalny ini diracun di pesawat, lalu ketika landing pesawat itu kalau nggak salah dia udah harus meninggal. Tapi kalau nggak salah pilotnya itu memutuskan untuk landing di kota OMSK, di mana dia mendapatkan perawatan di situ. Lalu setelah dirawat, kemudian dia diterbangin ke negara lain ya. Tadi dibilang sama Hafiz, yaitu di Berlin. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya ada semacam miskalkulasi juga. Mungkin mungkin mereka berharap pilotnya itu nggak bikin emergency landing. Soalnya tadi sempat baca juga katanya ada yang belum di briefing kayaknya. Iya. Soalnya katanya pilotnya itu sebenarnya sempat di-discourage, ditakut-takutin biar nggak landing. Jadi menurut saya di situ ada salah perhitungan di situ. Lalu menjawab pertanyaan Mas Sofan dan juga Mas Abid ini menarik ya. Kenapa pakai racun ya? Kenapa senjata yang dipilih racun bukan bom misalnya atau misalnya ditembak misalnya? Menurut saya salah satu yang paling khas dari senjata racun adalah uncertainty yang dikasih. Siapa yang kebayang tiba-tiba saya lagi di pesawat, tiba-tiba saya diracun gitu kan. Sebelum naik pesawat, saya ternyata minum teh yang isinya racun. Kalau misalnya ditembak, ya mungkin orang udah bisa semacam mikir, gue mau ke sini nih hari ini, banyak gedung-gedung tinggi, jangan-jangan bisa ada sniper, begitu kan. Tapi kalau misalnya racun, ini bisa ngasih lihat ketidakpastian bahwa mau dimanapun lu,
mau siapapun lu, ingat kalau kita tuh mampu untuk berbuat seperti ini. Ingat kalau kita bisa berbuat hal sesimpel masukin racun Novichok tadi ke dalam minuman teh lu. Dibanding kalau misalnya dibanding kalau misalnya nembak itu kan harus ada persiapan ya, harus ada sniper standby dan sebagainya. Tapi kalau ini kan benar-benar tidak kelihatan gitu senjata pembunuhnya. Dan kapan dimasukin kita juga nggak tahu kan. Itu menurut saya benar-benar bikin stres sih buat oposisi sih, buat ngasih lihat omnipresence. Dan siapa yang masukin. Ya. Iya, itu ngasih omnipresence sih. Jadi omnipresent orangnya. Kalau menurut Hafiz gimana, Hafiz? Sebagai perwakilan British government. Kalau gimana, Hafiz? Apa ya? Gue mau mengutip Sherlock. What's improbable must be true. Jadi kayak maksudnya kita bisa ngelihat lah bukan path dependence, maksudnya sejarahnya. Ini bukan yang pertama gitu terjadi di Soviet atau di Rusia. Kedua zatnya adalah memang khas dengan Soviet dan Rusia di masa lampau gitu ya, racun-racun di era Soviet dan di era-era Rusia 90-an 2000-an. Terus dan ini bukan yang pertama kali juga politisi atau pejabat penting diracun gitu kan, seperti yang tadi Mas Abid bilang tahun 2006 juga pernah kejadian. Jadi sebenarnya ya, tapi kita tetap nggak bisa lah ya tanpa bukti yang jelas kita langsung menuduh gitu kan. Jadi memang kalau menurut gue pribadi peracunan ini sebuah cara untuk tadi ada kata-kata omnipresent, gue setuju banget sih, tapi mungkin lebih ke arah kayak kalau misalnya ditembak kan itu membuktikan bahwa si entitas X atau lembaga X itu memang sifatnya kayak totalitarian gitu. Misalnya kita bisa bilang kalau misalnya kayak komunis Korea Utara gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kayak di kopi ini ada keabu-abuan juga gitu. Ngomong-ngomong, ada orang Inggris diracun juga loh. Nggak cuma sama Rusia, sama Cina. Ada dulu siapa? Neil Haywood ya. Tahun 2011 ini. Ini temennya Bo Xilai. Aku belum pernah dengar. Malah yang kayaknya yang pernah ditangkap di Rusia pernah, atau agent Rusia ditangkap di Inggris pernah. Cuman kalau yang racun aku belum pernah dengar. Ya, tapi ya itu menurutku kayaknya memang seru aja gitu ngomong di nuansa unsur keabu-abuan itu. Maksudnya kalau kayak bahkan kayak misalnya kayak Timur Tengah deh, kita jelas bahwa itu memang monarki yang sifatnya nggak ada yang bisa gantiin gitu. Politisnya ya dia lagi. Oligarkinya nyata gitu, oligarki secara eksplisit. Jadi kan kalau di Rusia dan mungkin beberapa negara lain yang ada di sekitarnya juga ya kayak gitu situasinya. Demokrasi tapi masih setengah hati lah mengimplementasi demokrasi. Ini sebenarnya menarik ya, pilihan-pilihan eksekusi ini menarik kan. Ada yang dibom pakai misil gitu ya, di Korea Utara gitu kan. ada yang digergaji gitu kan. Ada yang diracun gitu. Sebenarnya pilihan-pilihan orang-orang yang berkuasa ini itu kenapa mereka mengeksekusinya dengan cara itu, mungkin studi master yang menarik ini atau disertasi dokter yang menarik ini kalau mau betul. dicari gitu ya, atau skripsi kalau teman-teman mau nyari. Tapi gue sebenarnya ini menarik banget, tapi gue mau lanjutin ini agak takut ya, karena takut menginspirasi hal yang sama di mana Mas? Di Zimbabwe. Di sebuah negara gitu. Tapi poinnya tadi menurut gue ini ya soal ketakutan yang dimunculkan memang levelnya lain ya, karena nggak cuma soal omnipresence, juga soal kita bisa percaya siapa sih gitu ya. Kalau nembak atau enggak kan kita bisa lihat orang yang punya skill nembak dan apa ya. Kalau racun ini kan bisa pakai siapa aja, kayak kasus pembunuhan saudaranya Kim Jong Un ya. Yang di Malaysia itu menggunakan racun juga dan menggunakan orang Indonesia malah gitu, menggunakan perempuan Indonesia. Jadi memang racun ini ngeri sekali. Ya semoga kita dihindarkan dari itu semua. Jadi kita move on aja topiknya, jangan memberikan inspirasi lebih lanjut. Ini kayaknya episode dengan tekanan yang sangat tinggi. Penuh paranoia, mantap sekali. Omnipresent ketakutan kita. Lagi dilihatin Big Brother ini kita. Oke, kita mungkin akan nyambung di segmen kedua, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev,
open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Kayaknya tadi seru banget ya ngomongin yang nyerempet-nyerempet. Ada Big Brother juga kita omongin. Dan mungkin cara-cara Big Brother menghentikan langkah kita. Tapi kita nggak boleh takut karena kebenaran harus tetap ditegakkan. Nah, di segmen kedua ini kita nggak ngomongin yang se-ekstrim tadi. Kita lebih ngomongin gimana sih respons internasional melihat Rusia sekarang gitu kan. Apalagi selain yang selain eksklusif soal racun ini, ada hal-hal lain yang menurut gue juga menunjukkan ciri-ciri ke arah menjauh dari demokrasi gitu, kayak perpanjangan kemungkinan masa jabatan buat Putin dan segala macamnya yang ada di sana. Nah, dari Mas Givari sendiri nih, gimana sih sebagai orang yang memang lumayan tertarik ya dengan isu-isu Rusia, politiknya, budayanya, semuanya lah tentang Rusia. Gimana Mas Givari ngelihat kondisi ini gini? Apakah ini sebuah hal yang wajar gitu buat Rusia, dan respons internasional kan yang dari Barat terutama itu lumayan mengutuk ya, Uni Eropa, Jerman, Inggris. Nah, tapi dari Mas Givari sendiri melihat respons ini kayak gimana? Ya, kalau misalnya kita lihat ya, Fis ya, kebanyakan tuh respon-respon ini bersifat normatif ya, seperti misalnya mengutuk dan sebagainya. Satu-satunya info di internet yang bisa saya temukan tentang langkah yang bersifat pragmatik, yang praktek, adalah adanya ancaman dari Menlu Jerman untuk memberhentikan proyek Nord Stream 2. Apa itu proyek Nord Stream 2? Nord Stream 2 adalah proyek pipa gas langsung dari Jerman langsung ke Rusia ke Jerman, dan Jerman ke Rusia lewat Laut Baltik. Nah, proyek ini sebenarnya kontroversial juga, seperti misalnya Amerika Serikat itu bilang jangan sampai proyek ini lanjut karena takut bahwa Jerman akan akan bergantung sangat berat kepada gas dari Rusia. Tapi sejauh ini meskipun ada ancaman bahwa proyek ini akan bermasalah apabila Rusia tetap tidak melakukan investigasi terhadap kasus ini, tapi diplomat-diplomat dari Jerman juga mengakui bahwa yang akan diuntungkan kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan Jerman itu sendiri. Jadi kita juga belum tahu apakah ancaman dari Jerman ini akan bersifat beneran, akan dimanifestasikan dalam sebuah tindakan nyata, atau ujung-ujungnya bersifat normatif seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga ini sih yang cukup menarik, ada beberapa yang bilang bahwa ini akan jadi angin lalu aja. Tidak akan ada yang benar-benar serius, sanksi yang benar-benar serius yang diambil oleh negara-negara Uni Eropa. Setidaknya saya bisa melihat ada semacam 4 alasan ya di sini ya. Yang pertama itu apabila mau memberikan sanksi, maka harus ada unanimity. Apa itu? Yaitu harus ada satu suara semuanya, blok-blok negara Eropa untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Yang mana di sini agak sulit ya, karena akan ada kemungkinan negara-negara yang lebih terafiliasi dengan Rusia atau setidaknya mempunyai hubungan baik dengan Rusia akan mencoba untuk memblokade pembicaraan ini, dan ujung-ujungnya jadi pembicaraan aja kan. Yang kedua adalah sanctions-nya ini, sanksinya ini, pemberian sanksi baru bisa dilakukan lebih kurang setelah investigasinya selesai. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah harus dibuktiin dulu siapa sih sebenarnya yang ngelakuin. Siapa yang sebenarnya ngelakuin, kalau udah ketahuan siapa, wah ternyata misalnya pemerintah Rusia nih yang ngelakuin. Dari situ baru bisa dilakukan investigasi ya. Lalu yang ketiga, investigasi itu sendiri gimana? Kita kan tahu negara seperti Inggris dan juga Perancis itu pada menawarkan bantuan investigasi ya. Ini mau kita bantu investigasinya apa enggak? Yang mana ini sekali lagi akan bergantung kepada pilihan dari pemerintah Rusia itu sendiri di sini. Lalu yang terakhir ya, tadi yang sudah saya jelaskan pertama, bahwa hanya proyek Nord Stream 2 yang dibahas. Kita belum melihat ada isu-isu pragmatik yang dibahas oleh negara-negara lain yang untuk memberikan sanksi sebagai dasar pemberian sanksi kepada Rusia di sini. Jadi menurut saya itu sih sejauh ini. Jadi tentu akan berkembang ya mengikuti kasus, tapi untuk sampai saat ini saya belum melihat adanya upaya untuk menjatuhkan sanksi secara tegas, secara pragmatik kepada pemerintah Rusia sih.
Dan kalau lihat dari track record yang sebelum-sebelumnya juga sempat keras sebentar, paling pengusiran diplomat ya. Tapi habis itu ya business as usual aja gitu ya. Kayak apa kasus waktu Skripal juga itu. Ya paling saling marah-marah doang gitu. Apalagi ini sekarang Trump malah kesannya kemarin sempat komentarnya malah nggak ada buktinya itu mengarah ke Putin gitu katanya gitu. tapi memang mungkin kalau aku ngelihat sendiri sih, kalau gue pribadi ngelihatnya bahwa kayaknya memang di masa lalu Barat itu terlalu sering lah mengintervensi urusan-urusan yang sebenarnya domestik kayak gini. Jadi kita terbiasa dengan kalau misalnya ada kejadian X di suatu negara, pasti dari Barat ada aja nih, dia mutusin hubungan, atau dia mutusin apa, atau dia embargo, atau segala macam. Mungkin kecenderungannya sekarang adalah membatasi hal-hal kayak gitu, yang ngebuat respect. Mungkin kalau misalnya secara normatifnya bilang bahwa respect atas kedaulatan politik domestik negara tersebut gitu. Tapi mungkin ya let's say gitu, Uni Eropa misalnya dia pengen ngambil langkah yang lebih jauh, itu malah bisa menimbulkan disintegrasi di dalam Uni Eropanya sendiri. Misalnya gitu, karena tadi benar Mas Givari bilang ada negara-negara Eropa Timur yang memang memiliki kedekatan lebih dekat gitu dibanding negara-negara Eropa Barat kepada Rusia. Dan ya itu sih poinnya adalah mungkin ada kembali hal-hal, ada respect atas kedaulatan yang kembali muncul di Western Hemisphere gitu. Meskipun gue nggak bilang kalau misalnya tindakan ini morally right ya, bisa dijustifikasi ya tindakannya Putin ya, tapi at the same time terlalu risky buat main-main dengan Rusia di tengah situasi yang makin gak jelas kayak gini. Gitu sih kalau gue ngeliatnya. Tapi menurut gue ini tensi. Jadi itu menurut gue selalu ada tensi itu, bis, antara sejauh mana lo menghargai kedaulatan dan sejauh mana lo harus bersimpatik atau harus berkomentar terhadap isu yang menjadi penting di negara tersebut gitu. Karena kalau kita hanya sebatas menghargai urusan-urusan kedaulatan, kita misalkan nggak akan bisa berkomentar terkait misalkan kejadian humanitarian yang ada di negara lain gitu, atau misalkan pembunuhan yang dilakukan oleh negara, state sponsor terrorism, dan seterusnya, pelanggaran HAM, kita nggak akan bisa berkomentar kalau kita kacamatanya hanya kedaulatan doang. Tetapi kalau kita memasukkan unsur bahwa di situ kita harus punya delicate balance antara menghargai kedaulatan dan dorongan dan kewajiban moral sebagai negara atau sebagai warga negara dunia, so to say, untuk bersimpati atau untuk peduli terhadap isu-isu yang terjadi di negara lain. Menurut gue itu harus tetap dilakukan, harus ada keseimbangan antara dua-duanya. Sebab ya dunia memang harus, menurut gue ya, dunia idealnya memang harus beroperasi di antara urusan kedaulatan dan urusan solidaritas itu tadi gitu. Jangan juga memotong solidaritas antar orang yang misalkan hanya karena pandangannya beda secara politik terus kemudian menjadi sah, kita menjadi melakukan pembiaran terhadap negara manapun untuk melakukan persekusi atau kriminalisasi. Menurut gua nggak pas gitu. Tapi menyasar yang dibilang oleh Givari tadi terkait proyek gas Nord Stream 2, yang menurut gua fascinating atau menarik adalah nyaris segala isu yang terkait dengan Rusia, kalau menyangkut dengan Uni Eropa atau Jerman, itu selalu dipolitisasi ke proyek Nord Stream 2. Itu yang menurut gue kadang-kadang itu, menurut gue ya, gue nggak terlalu paham kenapa ini terjadi gitu. Kayak seakan-akan urusan antara Uni Eropa, khususnya Jerman dengan Rusia itu, konsentrasi paling besarnya itu adalah di proyek gas doang gitu. Padahal kan banyak sekali isu-isu lain yang mereka bekerja sama, atau misalkan ada ketegangan satu sama lain, tapi kenapa urusan energi itu menjadi sangat penting. Itu menurut gue masih jadi pertanyaan buat gue sih. Kenapa ini menjadi sangat signifikan? Menurut Mas Sofan gimana, Mas? Ya kan, karena sumber daya itu kan jantungnya aktivitas perekonomian. Jadi kalau nggak punya sumber energi, ya nggak jalan ekonomi itu. Makanya memang dia menjadi sangat krusial. Kayak apa? Dia adalah faktor geopolitik yang sangat penting ya, dan sangat menentukan hubungan antar negara. Tapi menurut gue memang masalah ini menjadi dibawa ke Nord Stream karena yang paling signifikan
menentukan wajah hubungan antara Eropa Barat dengan Rusia yang akan membuat hubungan menjadi lebih complicated lagi, ya ini kalau ada ketergantungan yang sangat tinggi, ketergantungan energi yang sangat tinggi dari Eropa terhadap Rusia tadi gitu ya, karena begitu Eropa Barat tergantung kepada sumber energi yang berasal atau sistemnya itu ditopang oleh Rusia, maka jelas dia leverage-nya berkurang di hadapan Rusia dalam banyak kasus yang lain. Jadi kenapa dihubungkan dengan itu? Karena menurut gue karena dia menciptakan pola hubungan yang secara signifikan berbeda gitu ya. Beda sama hubungan-hubungan yang lain yang dia tidak mengubah distribusi kekuatan dan mengubah pola ketergantungan. Jadi dan kenapa itu diangkat lagi? Karena menurut gue sih karena ada kelompok-kelompok yang memang tidak menyetujui proyek itu, memang melihat proyek itu sebagai sesuatu yang secara strategik akan menjadi beban bagi NATO, bagi Eropa, bagi Jerman ke depan. Karena memang secara geopolitik Jerman itu ancaman utamanya selalu berasal dari jantung Eurasia, dan jantung Eurasia itu ya Rusia itu, kalau bukan Mongol ya Rusia itu gitu kan. Ini dari pola yang ada sejak abad bahkan zaman Mongol gitu ya, zaman Scythia, zaman Attila the Hun, itu kan ancaman bagi orang-orang Eropa Barat itu selalu datang dari jantungnya Eurasia gitu ya, dan di situ ada ya Rusia manifestasi paling besarnya gitu. Jadi pemikiran bahwa Rusia adalah ancaman, adalah bahaya, itu secara turun-temurun ya memang ada di dalam pemikiran strategis Eropa Barat, dan menyerahkan jalur energi gitu ya, menyerahkan ketergantungan energi kepada musuh yang potensial, paling potensial secara geopolitik, itu kan kayak menyerahkan leher kepada orang yang secara alamiah adalah musuh kita, sehingga banyak orang memang kemudian berkeberatan pada itu, dan setiap ada momentum mereka berupaya menggunakan momentum itu untuk menggagalkan proyek yang berbahaya ini menurut dalam perspektif strategik yang demikian. Nah, itu berlaku juga untuk Rusia ya, Gif ya, yang selalu melihat ancaman itu selalu datang dari arah barat ya, Gif ya. Ya, betul sekali. Jadi ini ngomongin geopolitik juga ya. Jadi secara teori kita semua tahu bagian barat Rusia itu steppes ya. Apa itu steppes? Padang rumput yang bersifatnya bukan gunung. Stepa, sabana stepa, pelajaran geografi itu. Sifatnya padang rumput yang cenderung datar ya, sehingga sangat mudah bagi negara-negara dari barat untuk menginvasi Rusia. Itu yang ngebikin Rusia takut banget sama perbatasan wilayah baratnya. Makanya kita tahu negara-negara seperti Ukraina misalnya atau Belarus itu secara tidak langsung menurut saya pasti ada tekanan-tekanan untuk bisa menyeimbangkan hubungan antara Eropa Barat, negara-negara Eropa Barat dengan Rusia di sini. Agar bagaimana buffer state ya. Buffer state Mas, benar. Karena bagaimanapun pemikiran ini tetap ada. Lalu ketika ngomongin tadi pertanyaannya Mas Abid ya tentang gas, kalau menurut gue sih kenapa larinya ujung-ujungnya ke gas? Karena itu satu-satunya irisan ya antara Rusia dengan negara-negara Eropa Barat yang bisa digunakan. Karena kalau orang suka ngomong most common denominator ya, kalau ini menurut saya the only denominator ya. Kenapa demikian? Karena yang pertama institusinya udah beda. Kita mau pakai aturan apa? Satu misalnya anggota EU, satu lagi bukan anggota EU, kan nggak bisa. Terus apa misalnya mau pakai kebijakan kayak pemerintah Gaddafi dulu kah untuk menghentikan migran ke Eropa? Gaddafi minta dibayar kalau nggak salah kan? Apakah mau seperti itu? Kan nggak juga, nggak ada masalah migran kan antara Jerman dengan Rusia. Satu-satunya lever, satu-satunya tuas yang bisa digunakan ya menurut saya benar-benar cuma masalah gas doang. Itulah kenapa ada juga panggilan-panggilan untuk berhenti dependen biar tidak bisa mengancam dengan isu-isu seperti ini lagi. Menurut saya itu juga kenapa
ini kan pertanyaan hipotetikal ya. Kenapa misalnya Rusia nggak pernah mau join EU misalnya Uni Eropa ya? Salah satunya menurut saya karena dia nggak mau disubject to the same regulations as EU member states. Misalnya waktu Yunani krisis ekonomi, negara-negara Eropa Utara itu kan pada bilang, udah lu austerity aja, kurangin pemborosan buat dana pensiun kan yang kontroversial itu. Nah, menurut saya itu yang dicoba sih oleh Rusia sih. Jadi dari sikap independennya Rusia itu sebenarnya juga disokong atau didasari oleh keinginannya agar tidak disubjek dengan regulasi yang sama dengan negara lain. Yang memberikan dia kesempatan untuk mainin gas ini, menurut saya sih gitu. Sangat menarik sekali. Mas Sofan, ada tambahan Mas Sofan? Kayaknya sih udah cukup clear ya. Mungkin yang penting kita catat juga gambar yang lebih besarnya dari ini gitu ya, nggak cuma soal Rusia dengan Eropa gitu, tetapi posisi Rusia di dalam sistem internasional ini gitu. Rusia ini agak unik gitu, dia bekas negara yang dulu saingannya, dia pewarisnya Soviet yang merupakan adidaya saingannya Amerika Serikat. Yang kemudian Sovietnya runtuh, kemudian dia menyaksikan bagaimana di sekelilingnya sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam lingkaran pengaruhnya Eropa Barat gitu kan, makanya dia sangat sensitif sekali soal perluasan NATO, perluasan Uni Eropa. Tapi yang menarik juga kayaknya Rusia ini sekarang mulai memperluas pengaruhnya di luar wilayah-wilayah tradisional juga gitu. Dia mulai banyak main juga di kawasan yang dulu dia nggak banyak main. Kayak di Asia Tenggara dia juga mulai banyak main ya. Ada banyak inisiatif baru kayak dengan Indonesia juga gitu ya. Kayak ada rencana buat jalur kereta api di Kalimantan Timur ya. Walaupun akhirnya batal karena duit dari suatu negara itu agak kurang sedikit gitu. Mana tuh Mas? Hitung-hitungannya agak gimana gitu, jadi kurang pas gitu ya. Sempat dulu ada calon-calon kerjasama yang unik kayak menukarkan hasil bumi dengan Sukhoi gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa Rusia ini ada keinginan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara yang secara tradisional dulu bukan arena mainnya dia gitu. Jadi ada aspirasi peran global yang semakin meningkat di era Putin ini. Nah, ini kayaknya akan menarik juga karena situasi domestik yang terjadi di Rusia pasti berpengaruh pada bagaimana dia berinteraksi dengan aktor-aktor yang lain juga. Jadi kayaknya penting untuk terus dipantau ini. Jadi Bung Givari tetap harus jadi agen KGB ini. Ya, siap. Ya, menarik banget ya topik pembahasan hari ini. Di awal kita sangat ketakutan nuansanya. Sekarang penuh penuh analisis dan penuh optimisme. Dan gue juga sangat optimis bahwa Rusia di kemudian hari harus menjadi negara yang semakin maju, semakin sejahtera dan semakin demokratis harapannya. Jadi Rusia bisa jadi negara yang bisa kita jadiin partner yang pas buat Indonesia. Biar nggak salah paham, Bit. Di satu tadi bukan ketakutan, bukan takut soal diracun atau apa, itu bukan takut. Kita nggak takut kepada kejahatan dan para penjahat. Yang kita takutkan adalah kita mengelaborasi terlalu dalam sampai menginspirasi para penjahat di sini. Wah, ya itu dia maksud gua ketakutannya. Ya, itu sangat mengkhawatirkan karena ya sudah pernah diuji coba di salah satu tokoh kita kan, Pak Munir ya. Ya, hashtag menolak lupa. Iya, kita nggak boleh lupa dengan itu dan jangan sampai peristiwa ini dan pembiaran terhadap peristiwa-peristiwa ini membuat orang-orang yang pengen jadi berkuasa lebih lama dari 3 paus itu, ya kan jangan-jangan nggak cuma Putin yang ingin berkuasa lebih lama dari 3 paus itu kan, jangan-jangan ada orang lain atau ada kelompok lain yang ingin seperti itu dan kemudian mengikuti jejaknya atau orang-orang di sekelilingnya gitu ya, yang kemudian terinspirasi mengikuti jejak menggunakan
racun-racun gitu ya. Yo. Jadi kalau di Indonesia cukuplah kita yang populer jangan racun-racun begitu, keong racun sajalah cukup. Aduh. Ya. Itu menunjukkan generasi dikit ya, Bid ya. Yo. Halo, Hafiz. Gimana, Hafiz? Ada tambahan dari lo, Hafiz? Kalau dari gue sih udah cukup lah ya. Gue sebagai staunch supporter of demokrasi, gue sangat menyayangkan tentunya. Tapi balik lagi, kita harus menunggu hasil investigasi dan gue berharap sih Rusia tuh bisa lebih, bukannya terbuka sama Barat, tapi lebih harmonis lah hubungannya. Maksud gue juga tadi jangan apa-apa Nord Stream 2, jangan apa-apa Nord Stream 2, tapi ya juga jangan apa-apa racun, jangan apa-apa racun gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa membaik lah. Ya ini harapan gue sebagai pendukung demokrasi. Mungkin orang yang mendukung hal yang lain mungkin nggak berharap demokrasi ada di Rusia. Gue nggak tahu. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Givari, thank you atas waktunya. Thank Mas you, Sofwan, Givari. sehat-sehat selalu. Thank you. Ya, thank you juga teman-teman. Yuk. Ya, jangan lupa follow sosmednya Hafiz @Mulia, lalu ada Mas Sofwan di @Sofwan Albana, dan Givari, lo mau dipromoin nggak sosmednya? Wah, nggak usah, Pak. Gue yang promote yang Instagram aja biar bisa diuangkan. Sofwan. @Sofwan. Ya. Kalau Givari di LinkedIn-nya aja, LinkedIn. Ya udah, thank you semuanya. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.